dia melihat gadget, melihat internet itu kan bisa melalang buana ya. Tapi kan itu kan masih sebatas otak pikiran. Ya, mereka 17 tahun nih ya. 17 tahun itu dibagi kalau di orang barat itu dianggap sudah orang yang dianggap bisa menentukan nasibnya sendiri. Selamat datang di obrolan teh anget, obrolan psikologi membasmi yang tak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan kami di kegiatan atau acara Teh Anget Kampus Desa Indonesia. Sahabat pembelajar, Anda bisa komentar atau bertanya-tanya, nanti akan kita jawab Bu Ida ya di lain waktu sehingga kita bisa lebih interaktif, dan nanti lain waktu mungkin akan kita sediakan live streaming. Bu Ida Pramesti dari konselor keluarga Underpati Life School and Counseling. Wangel iki jenenge. Kita bicara manusia Indonesia, Bu Ida. Ini ada apa toh? Neng opo iki? Manusia Indonesia harus diangkat itu. Memang selama ini kita tidak Indonesia. Ini gara-gara Bu Ida datang ke studio akhirnya bicara manusia Indonesia dan selaras dengan kampus desa, Bu Ida. Ini ingin mengangkat jiwa orang Indonesia, karya orang Indonesia dan produktivitas orang Indonesia. Apa hal penting tentang manusia Indonesia, Bu Ida? Ya, Indonesia itu kan bagian dari wilayah timur. Orang timur itu berbeda kultur dengan orang barat. Orang timur itu mereka suka hidup harmonis, mereka suka kebersamaan, mereka tidak suka konflik. Orang timur seperti tidak suka konflik sebenarnya. Ada sesuai dengan situasi yang ada di Indonesia, ya, situasi alam di mana kita itu selalu dapat jawaban. Misalnya kalau kita mau butuh ini selalu ada. Misalnya kayak makanan ya. Alam gitu ya, butuh ini sudah aja, sudah cemepak segalanya pentol goreng. Cemepak. Jadi itu yang kadang-kadang membuat lena kita. Jadi akhirnya ya karena jadi kita itu betul-betul orang yang dimanjakan oleh alam. Beda dengan kalau di luar itu mereka bagaimana, karena tidak semua tersedia, sumber alamnya minim, akhirnya mereka harus bekerja keras dan sebagainya. Dewe kalau kemudian orang Kus Plus bilang apa tuh, tongkat kayu jadi tanaman itu ya, akhirnya membuat orang Indonesia itu hidup ayem tentrem gitu kan. Kemudian ayo makan bersama, toleransi, mangan gak mangan sing penting kumpul. Nah itu memang kalau saya mengatakan sebagai orang yang terjun di dalam lapangan langsung, itu memang demikian faktanya. Jadi mereka suka, makanya kan ada arisan. Ibu-ibu PKK arisan. Di luar nggak ada itu yang namanya arisan. PKK nggak ada, geruduk-geruduk, rame-rame. Itu kan menyenangkan ya, sangat menyenangkan sebenarnya. Tapi kekurangannya adalah akhirnya lama-lama kita larut menjadi makhluk sosial, tidak menjadi makhluk individual. Tidak menjadi makhluk individu, individunya tenggelam. Padahal perlu nggak? Perlu sekali, Mas Pur. Jadi kita perlu untuk mengenali siapa diri kita. Jadi walaupun kita ini makhluk sosial, tapi tidak kehilangan jati diri. Nah, manusia Indonesia kebanyakan begitu, geruduk-geruduk, tidak punya jati diri. Nah, geruduk-geruduk tidak punya jati diri. Iya, itu kan menyedihkan akhirnya. Kayak ikut arus gitu, Bu. Koncone rono ya rono, koncone rene. Seperti itu. Padahal kan kita punya kehendak pribadi, kita kan juga punya hidup pribadi, nggak semuanya sama dengan yang lain. Ada nggak Bu kira-kira sesuatu yang pribadi di Indonesia itu yang memiliki akar penting, misalnya kreativitas, produktivitas di Indonesia ini? Kira-kira ada nggak? Sesuatu yang pribadi maksudnya? Pribadi yang tidak geruduk-geruduk itu. Ada nggak kira-kira? Sebenarnya itu harus kita sadari ya. Harus. Jadi kalau yang menjadi pribadi ya, kalau bayar ini kan
bayar listrik kan juga pribadi. Bayar listrik pribadi. Bayar air pribadi. Walaupun bayarnya mungkin rame-rame gitu. Kadang-kadang di tetangga sih kiri kanan. Tapi tetap itu kan bayar pribadi. Emang Mas Pur mau tak Mas ayo bayar Rono Mas kan enggak. Demikian tetap ada sisi-sisi pribadi. Tapi kan pribadi itu kan tidak hanya sebatas itu. Contoh, setiap orang kan memiliki talenta masing-masing. Jadi gak mungkin terus kemudian pribadi Mas Pur misalnya berbisnis jualan kacang, terus saya ikut-ikutan padahal nggak ada bakat, ikut-ikutan gara-gara apa? Kan makhluk sosial, gitu kan? Nah seperti itu kan. Jadi tetap ada sisi pribadi yang tetap harus kita munculkan. Jadi nggak segala-galanya gerutak-gerutuk gitu ya. Jadi itu yang harus disadari oleh bangsa Indonesia bahwa kita ini juga makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Jadi kalau itu bedanya dengan di dunia barat. Kalau di dunia barat sangat pribadi, sosialnya yang kurang gitu kan. Kalau di barat biasanya banyak orang kumpul menjadi lebih takut ya. Iya mereka tidak nyaman. Malah makanya ketika mereka rekreasi kemana yang dicari kan tempat yang sepi, bukan yang rame. Sedangkan kita cari yang rame enggak? Yang rame. Pasti yang rame. Contoh, beli bakso, itu bakso ini warungnya rame pora. Ukurannya rame. Ukurannya rame. Terus kemudian itu akeh wongnya pora. Misalnya kita mau rapat, wong do teko pora. Iya enggak sih? Betul. Nah, jadi memang kita ini terlalu tinggi sosialnya. Padahal kita tetap adalah pribadi yang bisa nggak kira-kira diseimbangkan? Apa ini kemudian bisa, manusia jadi semuanya yang mana ini kemudian? Kesadarannya Mas, yang harus kita tumbuhkan. Ya kalau saya melihat struktur otak manusia barat dan timur itu beda. Kalau manusia barat itu kuat di logika, kiri, otak kiri yang berjalan, sehingga ilmu pengetahuan itu banyak di sana. Ya, sedangkan orang timur mereka itu lebih kuat di otak kanan dan itu intuisi, perasaan, sehingga lebih kuat di makhluk sosial. Nah ini butuh kesadaran. Sama dengan orang yang di sisi barat, itu mereka juga harus dibangun kesadaran bahwa mereka juga butuh orang lain. Makanya kan negara-negara yang di barat mereka bisa hidup mandiri seperti itu. Sedangkan orang-orang timur mereka saling kita bisa ayo kita gotong royong, ada musyawarah dan sebagainya. Yang dibutuhkan adalah kesadaran. Jadi orang barat sadar bahwa dia makhluk sosial, sedangkan orang timur dia juga harus sadar bahwa dia juga makhluk individual. Jadi dua-duanya harus imbang seperti itu. Manusia Indonesia, kembali lagi saya mengatakan Indonesia, bukan hanya tulisan Indonesia. Tapi kita harus tahu yang namanya makhluk pribadi tadi, ya kamu ini siapa? Ini harus penting, harus diketahui. Supaya kita, kamu ini siapa? Nenek moyangmu siapa? Kamu dari keturunan siapa? Sehingga ke depannya Mas, setiap orang itu akhirnya bisa hidup sesuai dengan dirinya. Contohnya ketika dia di dalam garis keturunannya dia adalah seorang petani, jadilah petani yang baik. Ketika di dalam dirinya dia adalah seorang pedagang, jadilah pedagang yang baik. Jadi kita nggak usah cari. Jadi seperti sekarang ini Indonesia ini dalam kondisi seperti rak sepatu gitu tuh kacau balau tempatnya. Karena mereka tidak tahu tempatnya. Ya, coba kalau panjenengan lihat, banyak orang yang sekolah pada lari ke ekonomi, laris ekonomi. Padahal belum tentu dia ada bakat di ekonom. Mungkin dia seorang seniman. Seperti itu. Jadi acuannya itu yang harus dibenahi. Acuan di zaman dulu adalah mereka begitu lulus sekolah, dia langsung bekerja dan kerja itu menghasilkan uang. Seperti itu. Termasuk kuliah ini juga begitu. Kuliah yang dicari adalah yang penting negeri. Soalnya pertama mungkin murah gitu ya. Terus kemudian ya paling utama negeri. Gak penting fakultasnya apa, yang penting negeri. Begitu lulus, ijazahnya didekek, nggak tahu, terserah. Begitu. Nah itu sekarang ini Indonesia harus mulai bebenah. Mereka setiap orang harus mulai tahu siapa dirinya, sehingga dia bisa menempatkan dirinya secara tepat di mana tempatku dan tidak usah iri sama tempat orang lain. Itu penting. Nah penting makanya saya mengatakan tadi manusia Indonesia, kamu ini dari garis keturunan siapa?
Bukan berbicara oh saya keturunan ningrat, bukan demikian. Tapi berarti kayak Bu ya, kayak deloken bapakmu karo mbah-mbahmu itu loh. Biasanya kan ada perkataan gitu kalau orang Jawa. Itu mbah-mbahmu itu deloken. Buyut-buyutmu deloken. Nah, sampai ada yang harus melacak sampai keturunan ke-7 atau berapa. Betul. Ini sebenarnya menegaskan kesadaran individu itu. Iya. Untungnya apa, Bu? Ya untungnya akhirnya dia punya jati diri, Mas. Punya jati diri. Punya jati diri. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan yang lain. Orang melu Eropa, orang melu Korea, orang melu Cina, orang melu Arab, orang melu India. Kita Indonesia. Gitu. Jangan sampai untung ya nama saya Mas, saya seneng Mas, jenengku jeneng Jawa. Ida Pramesti jeneng Jawa. Saiki ayo Mas Pur jeneng apa tuh? Aku jenengku apa ya? Jeneng Arab tapi lidah Jawa. Nah seperti itu, jangan sampai kita terpesona dengan hal-hal yang luar. Waduh, Elizabeth, waduh, terus kemudian apa meneh kowe jenenge. Nah ngapain? Ya. Begini Mas, kalau misalnya ada yang sempat bertanya sama saya, loh Bu, nama saya ini nggak orang Indonesia ini banget. Apa salah gitu? Kamu tidak salah, orang tuamu yang ngasih kok. Tapi ketika kamu kalau ke luar negeri, orang nggak kenal siapa kamu. Beda dengan saya. Oh, namanya sudah nama Indonesia. Ini pasti wong Indonesia. Nama Esti. Minimal lahirnya di Indonesia. Sebentar, Bu. Ya. Saya pernah diceritain Bu Ida itu, katanya Bu Ida itu juga bisa nari ya. Ini manusia Indonesia atau apa? Nah, betul. Ini manusia Indonesia contohnya juga bisa nari. Saya dulu mau nari nggak boleh, Bu. Jadi sebenarnya kan itu kan bagian dari seni. Ya, itu bagian dari seni, dan Indonesia itu Pak Jokowi mengatakan kita ini DNA-nya adalah seni dan budaya. Jadi ngapain kita harus ikut-ikut di luar? Seni dan budaya itu bukan sesuatu yang rendah, bukan sesuatu yang hina. Itu sangat keren. Orang luar negeri aja pengen belajar seni dari sini. Dan kenapa kita tidak mencintainya? Itu kan salah banget. Yang bisa kita jual apa? Seni dan budaya. Kita sudah terlalu lama sibuk menjadi negara industrial. Waduh, kapitalis dan sebagainya. Padahal kita ini seni dan budaya loh. Saya ketika menjadi seorang penari, saya menikmati betul. Hanya di Indonesia itu ada dulu, itu kayak seniman itu kurang dihargai ya. Seperti itu. Padahal itu kekayaan itu. Seni dan budaya kekayaannya sudah sangat mengenali adalah orang Bali itu. Coba lihat. Mereka bisa hidup dari seni. Ya, saya pernah dengar ini cerita-cerita dari anak-anak Bali itu sudah sejak kecil itu diajarin tari. Iya. Ya beruntungnya mereka antara seni dan ritual keagamaan jadi satu. Nah ini itu barangkali yang paling menggoda ini ketika seni ditemukan dengan agama. Saya mengatakan begini, saya suka ya dengan samrohnya teman-teman yang ada di NU itu ya, samroh ya. Tetapi saya mengatakan itu kasih jiwa Indonesia. Kasih jiwa Indonesianya. Jadi samrohnya bukan hanya sekedar pukul-pukul apa itu namanya rebana ya, terbang itu ya, tapi dibuat bagaimana itu menjadi sesuatu yang nikmat didengar. Keren pasti. Karena saya pernah menari itu, namanya waktu itu tari Banyuwangian, namanya apa? Kuntulan. Oh, kuntulan. Kuntulan itu Banyuwangi banget, dan itu karena yang mengelola kan pakai terbang itu. Yang mengelola seorang seniman. Jadi terbangnya itu enak banget, pukulannya ada ritmenya, ada biramanya. Jadi kapan meninggi, kapan pelan, itu karena seniman yang mengerjakan. Itu seandainya itu dikembangkan di masjid-masjid melakukan itu, jadi bukan plak-plak gitu, tapi dengan ada ritmenya itu pasti keren. Itu pasti keren, saya mengatakan. Berarti kita punya warisan dan kreativitas yang ada kaitannya dengan kesenian, Bu ya. Iya, kita ini kuat di seni, Mas. Kuat banget seninya. Ini kalau karena otak kanan itu kan identik dengan intuisi, perasaan, kepekaan. Ini seni. Tapi di sekolah kayaknya hanya jadi ekstrakurikuler saja. Itu dia. Dan orang yang anak-anak yang pengen saja. Ini berarti kan membatasi Indonesia. Betul, karena kita sudah terlalu lama
hidup di pola yang salah. Jadi agama membatasi Indonesia, sekolah membatasi Indonesia. Aduh, ojo sekolah rek. Nah, jangan sampai kita ketinggalan jati diri kita hilang ya. Kita ini tetap. Jadi pada saat manusia itu mengenali siapa dirinya, di situ kepuasan, di situ kebahagiaan. Nah, selama ini masalah di negeri kita ini hanya masalah finansial. Itu saja yang membuat kita akhirnya bingung bagaimana besok makan, bagaimana besok anak saya sekolah dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa menikmati hidup. Kita hanya menikmati pekerjaan. Ya enggak sih? Ya. Jadi ya, yang indah-indah itu hilang, Bu ya. Iya, yang padahal Tuhan itu ngasih Indonesia buat kita ini luar biasa. Jadi ini tadi ngobrol-ngobrol berarti ketemu satu ya, satu individu Indonesia itu harus bisa menari, ibaratnya gitu. Atau gimana? Seni itu kan banyak atau Mas? Seni banyak ya, tidak hanya menari berarti. Tidak hanya menari, ada yang fisiknya gerak atau mungkin musik, karena ada macam-macam. Ada yang kita kaya banget masalah seni itu. Pencak silat, terus wayangan, semuanya. terus seni itu kan seni itu di dalam olah rasa. Di situ hasil karya cipta manusia. Itu seni itu. Secara psikologis, Bu. Kenapa? Ini gimana? Ini kan teh anget. Teh anget ini harus membongkar psikologi yang tak pernah diungkap. Nah, ini satu saja, Bu. Ya. Apa psikologinya seni itu? Keuntungan psikologisnya apa untuk menjadi manusia Indonesia? Seni ya? Secara psikologis ya? Ya. Itu sangat masuk dong. Sangat masuk. Seni itu kan olah jiwa. Olah jiwa. Nah, jiwa kan psikologi. Jadi makanan jiwa kita ya seni. Salah satunya. Keuntungannya di mana? Ya ketika kita itu menguasai, ini pengalaman pribadi Mas Bro. Ketika saya orang yang kuat di otak kiri. Otak kanan saya kurang kuat. Jadi saya pribadi yang dulu itu pribadi yang nggak peka, jadi kurang punya empati, rasionalis rasional banget, logika banget, rasionalis banget gitu kan. Padahal harusnya kan otak kanan. Seni itu akrab dengan jiwa, ya itu akrab dengan otak kanan. Ketika kemudian saya memaksimalkan otak kanan saya dan kemudian saya kembalikan seni, itu sangat kuat jiwa saya. Itu akrab sekali. Seni, jiwa, rasa, sesuatu yang tidak kelihatan nih loh Mas. Otak kanan, intuisi dan sebagainya. Di situ akhirnya membuat kita itu bisa terbangunkan kepekaan kita. Oh, kepekaan. Kepedulian kita. Empati. Peduli, perhatian dengan orang lain begitu ya. Orang-orang, kalau Mas Fur itu kalau melihat orang-orang yang jiwa seninya kuat, mereka itu akan menjadi orang yang toleran. Berarti kalau ada orang yang tidak toleran itu berarti kurang nyeni ya. Betul, biasanya begitu. Kurang nyeni ya. Jadi seninya itu kita itu seringkali kita dihapus. Padahal itu membangun kita itu kehidupan manusia Indonesia khususnya itu luar biasa. Bahkan seni itu bisa mencapai derajat spiritualitas seseorang, Bu ya. Iya toh? Iya. Itu yang kemudian. Dan itu yang tinggi, soko guru. Tapi apa Bu itu kok disingkirkan seolah-olah koyo karena kita kehilangan pijakan. Kita kehilangan pijakan sebagai manusia Indonesia. Kita melupakan leluhur kita karena kita terlalu lama dicekokin oleh nilai-nilai yang tidak Indonesia. Oke, sangat menarik sekali karena waktunya sudah habis, Bu Ida. Ya. Saya garis bawahi bahwa seni adalah bagian dari profil manusia Indonesia. Nah, ini ketemu, ONCA-nya ketemu Bu Ida. Sip banget ini. Oke, teman-teman semuanya, sahabat pembelajar kampus Desa Indonesia di acara Teh Anget ya Bu. Ya. Sore-sore studianya sebenarnya. Silakan Bu Ida. Jadi teman-teman silahkan kalau ingin bertanya di komentar YouTube atau di fanpage sehingga kami bisa mengoleksi nanti untuk bahan feedback Bu ya. Feedback ke acara-acara berikutnya. Bersama Ibu Ida Pramesti, Family Counselor dari Underpati Life School and Counseling Malang. Semoga menambah
kebahagiaan Anda dan menemukan jati diri manusia Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.